Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Pada kesempatan video ini kita akan membahas perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang perubahan kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang ketiga, komponen kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Langsung saja, perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan diterapkan oleh sistem pendidikan. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan pergeseran terlepas dari sejarahnya. Kurikulum KTSP dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, kurikulum K13. Kurikulum K13 atau kurikulum 2013 berfokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Salah satu perubahan utama dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 adalah pola pikir yang diubah. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Yang ketiga, kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran interkurikuler untuk melaksanakan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum Merdeka memberi siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide memperkuat keterampilan mereka. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Kurikulum masa yang akan datang disebut juga kurikulum masa depan, yaitu kurikulum yang mempengaruhi pendekatan yang berpusat pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing, serta berupaya belajar sepanjang hayat. Di masa depan, pendidikan harus mampu mengantisipasi dan mengelola masa depan sekolah sehingga program sekolah dapat merespons kebutuhan siswa, bukan hanya dalam berkaitan dan aplikasinya di dunia kerja. Tetapi yang lebih penting adalah membuat siswa memahami, menerima, dan menghargai realitas yang mereka hadapi. Hal ini mudah karena berikut strategi antisipasi pengembangan kurikulum dalam evolusi 5.0 meliputi yang pertama, 1. Persiapan sarana dan prasarana. Salah satu syarat agar sekolah dinyatakan layak divisitasi yaitu apabila hasil evaluasi dari sekolah pada skema S/M mencapai minimal 61. Pada sarana dan prasarana, pemenuhan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena memerlukan perencanaan dan biaya yang banyak.
Hal ini yang penting diperhatikan yaitu mengacu data Dapodik MEMIS apakah sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya atau belum. Yang kedua, persiapan administrasi. Dalam mempersiapkan administrasi, sekolah perlu mempelajari regulasi berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum KTSP, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran. Komponen kurikulum 2013. Ada 4 komponen kurikulum 2013 yaitu tujuan. Dalam kurikulum pendidikan dasar terdapat kategori tujuan seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, dan tujuan pengajaran. 2. Materi. Pada dasarnya, materi adalah isi dari pengajaran yang akan diperoleh untuk mencapai tujuan. Materi tidak hanya sekedar kumpulan informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, metode. Metode merupakan komponen yang sangat krusial dalam kurikulum, sebab metode ini berhubungan secara langsung dengan implementasi kurikulum. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tercapai atau tidak tujuan daripada pendidikan melalui kurikulum yang sudah direncanakan sebelum. Komponen kurikulum Merdeka. Ada 4 komponen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar sebagai berikut. Yang pertama, model ajar. Penguatan pertama terkait dengan komponen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah model ajar. Model ajar merupakan perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran mengajar guna mencapai profil pembelajaran Pancasila dan pencapaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Temuan kedua terkait komponen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek pencapaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Salah satu guru merumuskan tujuan pembelajaran lengkap berkaitan adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur ini merupakan perangkat ajar yang harus dipersiapkan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran guna mencapai profil pembelajaran Pancasila dan capaian pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Komponen pembelajaran berikutnya adalah media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat pendukung pembelajaran di kelas agar siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, media pembelajaran juga berpartisipasi sebagai sarana penyusunan informasi kepada siswa. Itulah tadi video perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.